wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Evi Permatasari dari Prodi Farmasi KJ 025 dengan dosen pengajar Ibu Dewi Sari Sumitro SSMPD. Akan mempresentasikan hasil makalah yang saya susun sendiri mengenai tentang ragam bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bahasa. Bahasa merupakan sebuah sistem atau bunyi atau lambang yang bersifat arbitrer, produktif, dinamis, seragam, dan manusiawi yang digunakan untuk berkomunikasi antara individu, kelompok, atau masyarakat. Sedangkan ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan tentunya tidak seragam, tergantung situasi dan juga kondisi. Selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa dilihat dari cara penuturan, yang kedua ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi, dan yang ketiga yaitu ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Yang pertama, ragam bahasa dilihat dari cara penuturan, di antaranya ada ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan tidak resmi. Yang kedua, ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi. Ada dua macam, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Dan yang ketiga yaitu ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan. Ada ragam bahasa sosial, ragam bahasa fungsional, ragam bahasa jurnalistik, ragam bahasa sastra, dan ragam bahasa politik dan hukum. Selanjutnya ada penyebab terjadinya ragam bahasa, yaitu faktor budaya. Adalah setiap daerah memiliki perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda seperti daerah Jawa dan Papua serta beberapa wilayah lainnya. Yang kedua, faktor sejarah, yaitu setiap daerah memiliki sejarah atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dan daerah yang lainnya. Yang ketiga adalah faktor perbedaan demografi, yaitu setiap daerah memiliki dataran yang berbeda seperti wilayah pantai, pegunungan yang biasa cenderung menggunakan bahasa yang singkat dan dengan suara nada yang intonasi tinggi dan besar. Berbeda dengan daerah pemukiman padat penduduk dengan menggunakan bahasa yang panjang, lebar dengan intonasi volume yang suara yang lebih kecil. Ragam bahasa dilihat dari cara penuturan, yaitu diantaranya ada ragam dialek. Dan ragam dialek sendiri memiliki ragam regional, ragam sosial, dan ragam temporal. Ragam regional sendiri yaitu dialek yang cirinya dibatasi oleh tempat, misalnya Melayu, Manado, Jawa, dan Banyumas. Ragam sosial yaitu dialek dibedakan menurut ciri pengucapan, kosakata, dan tata cara bahasa kumpulan sosial. Ragam temporal yaitu dialek dari bahasa berbeda-beda dari waktu ke waktu. Misalnya ragam bahasa Melayu kuno, Melayu klasik, dan Melayu modern. Selanjutnya ada ragam resmi, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundang-undangan, surat dinas, pidato, makalah, dan karya tulis. Selanjutnya, ragam bahasa tidak resmi, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi seperti dalam pergaulan atau percakapan pribadi. Ragam bahasa terpelajar, yaitu bahasa yang digunakan penutur pendidikan tampak jelas perbedaannya dengan kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Contohnya, ragam bahasa terpelajar yaitu video. Orang yang terpelajar akan menyebutnya dalam kata video. Atau selanjutnya film. Yang terpelajar akan menyebutnya film dan tidak terpelajar menyebutnya film. Atau kompleks jadi komplek, fajar jadi fajar, vitamin jadi vitamin. Selanjutnya ragam bahasa dilihat dari cara berkomunikasi, yaitu tadi ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan yaitu suatu ragam bahasa yang dihasilkan dari alat ucap, yaitu mulut. Pembicara bisa mengatur intonasi tinggi rendah atau tekanan suara yang disampaikan. Karakteristik ragam bahasa lisan yaitu memerlukan lawan bicara, tergantung situasi, kondisi, dan juga waktu, berlangsung cepat, berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat menggunakan gerak tubuh atau mimik wajah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ragam bahasa lisan, yaitu diantaranya kelebihannya adalah 1. Berlangsung dengan cepat. Yang kedua, berlangsung tanpa alat bantu karena tidak memerlukan media tulis.
Yang ketiga, kesalahan dapat langsung diperbaiki atau dikoreksi. Disinilah peran pendengar atau lawan bicara. Yang keempat, bisa dibantu dengan gerakan tubuh atau mimik wajah. Di sini mengungkapkan arti makna, maksud, dan tujuan yang disampaikan. Selanjutnya ada kelemahan dari ragam bahasa lisan. Yang pertama yaitu tidak memiliki bukti otentik atau penguatan, artinya tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa itu informasi yang benar. Yang kedua, dasar hukum lemah, jika informasi didapat dari orang yang tidak kita dapat percaya. Yang ketiga, disajikan secara langsung, yang artinya di mana akan selalu terselip Yang keempat, mudah dimanipulasi. Artinya, jika pemilik lisan itu paginya berkata A, maka dengan kegoyahan hati dan ketidakpercayaan dirinya, bisa jadi di kemudian harinya dia akan mengatakan B. Selanjutnya ada ragam bahasa tulisan, yaitu bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan atau huruf sebagai unsurnya untuk melengkapi kata. Karakteristik dari ragam bahasa tulisan yaitu yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang atau lawan bicara. Yang kedua, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ketiga, dipengaruhi oleh tanda baca atau juga ejekan. Selanjutnya ada kelebihan ragam bahasa tulisan, yaitu yang pertama, memiliki bukti otentik, yaitu kita bisa mengambil data dari seseorang. Yang kedua, memiliki dasar hukum yang kuat. Yang ketiga, dapat disajikan dengan matang dan bersih. Dan keempat, tidak mudah dimanipulasi. Jika data telah tersebar, maka tidak dapat dimanipulasi. Kelemahannya yaitu yang pertama, berlangsung lambat karena penulis membutuhkan waktu berpikir atau memilih kata yang tepat dan lebih baik. Yang kedua, selalu memakai alat bantu seperti buku, pulpen. Yang ketiga, kesalahan tidak langsung dapat diperbaiki. Yang keempat, tidak dapat dibantu dengan gerakan tubuh atau mimik wajah. Selanjutnya ada ragam bahasa dilihat dari topik pembicaraan, yaitu yang pertama ragam bahasa sosial, yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial. Yang kedua, ragam bahasa fungsional, ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam bahasa dapat menjadi bahasa negara, bahasa teknis, keprofesian seperti dalam lingkungan keilmuan atau teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Dan yang ketiga ada ragam bahasa jurnalistik, yaitu ragam bahasa yang dipergunakan oleh dunia persurat kabaran. Dalam hal ini termasuk media audio seperti radio, visual seperti televisi, dan multimedia seperti internet. Ragam bahasa jurnalistik termasuk ragam bahasa ringkas. Selanjutnya ada ragam bahasa sastra, yaitu memiliki sifat atau karakter yang subjektif, lentur, konotatif, kreatif, dan inovatif. Bahasa sastra ialah bahasa yang dipakai untuk menyampaikan emosi, perasaan dan pikiran, fantasi dan lukisan angan-angan, penghayatan lahir dan batin, peristiwa, dan hayalan dalam bentuk yang istimewa. Selanjutnya ada ragam bahasa politik dan hukum, yaitu bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka menata dan mengatur kehidupan masyarakat. Ciri khas hukum adalah penggunaan kalimat yang panjang dengan pola kalimat yang luas. Selanjutnya adalah kesimpulannya, yaitu bahasa sangat perlu dipelajari di lingkungan masyarakat karena bahasa merupakan salah satu bentuk komunikasi dalam bermasyarakat untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Sekian pembahasan saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.